Ferdinand. Saya Darmawan. Dan kami dari mahasiswa Universitas Sanata Dharma Akan membahas tentang pendidikan digital yang kritis dan terintegrasi. Mari simak videonya. Isu pendidikan di era modern saat ini itu adalah teknologi. Dengan hadirnya AI, kita bisa dipermudah dalam menganalisa serta mengeksplorasi lebih lanjut tentang informasi yang ada, baik itu di media sosial maupun di dalam lingkungan akademik seperti buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah adalah pendidikan di Indonesia itu masih banyak terjadi ketimpangan. Di beberapa wilayah misalnya, akses infrastruktur itu masih sangat terbatas. Hal inilah yang membuat pendidikan di beberapa wilayah itu kurang optimal dalam memanfaatkan pendidikan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan teknologi. Contohnya dalam teknologi AI. Nah, mengapa sih pembelajaran di masa depan itu perlu untuk dibayangkan? Nah, pembelajaran di masa depan itu sangat bergantung pada teknologi. Dalam hal ini adalah teknologi AI. Jika dibayangkan, hal ini pastinya sangat akan membantu kita dalam menunjang pembelajaran yang ada. Nah, kalau kita mengimajinasikan secara lebih rinci, seperti apa sih pembelajaran di masa depan itu? Mari kita lihat di cuplikan berikut ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita dalam mengintegrasikan teori behaviorisme dalam pembelajaran yang berbasis digital dan terintegrasi langsung dengan AI. Oke, pertama-tama kita harus memahami bahwa teori behaviorisme itu adalah sebuah teori yang menekankan pada kebiasaan atau bagaimana cara kita dalam beradaptasi untuk menggunakan AI dalam pembelajaran maupun beradaptasi dalam pembelajaran yang berbasis digital dan semacamnya. Nah, biasanya dalam pembelajaran yang berbasis digital di masa depan nanti saya percaya bahwa teori behaviorisme ini lebih menekankan pada kita sebagai peserta didik itu untuk lebih mampu terampil dan juga adaptif dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran yang berbasis digital dan terintegrasi langsung dengan AI. Nah, caranya seperti apa sih? Caranya adalah dengan pembelajaran yang berbasis digital dan terintegrasi dengan AI, kita dimungkinkan untuk lebih dipermudah untuk berinteraksi maupun mengelola informasi secara lebih optimal. Nah, bagaimana cara kita mengintegrasikan AI dengan pendekatan yang behavioristik? AI itu sebagai penguat untuk menyesuaikan dengan pembelajaran ataupun kebutuhan dari peserta didiknya itu tersendiri. Contohnya dengan adaptive learning maupun chatbot pembelajaran yang bermanfaat seperti kita bertanya langsung kepada AI dan nantinya AI itu akan memberikan jawaban yang sifatnya itu bersifatnya itu sementara. Nah, disinilah pendekatan kritis harus kita dilakukan untuk menganalisa lebih lanjut. Di sisi lain, AI juga sangat membantu kita untuk membentuk karakter belajar yang positif melalui reminder untuk belajar, serta untuk mencapai target, maupun dalam mengelola informasi yang disediakan.
Dampak pembelajaran masa depan berdasarkan teori behaviorisme ini akan membahas tentang literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Jadi dengan kata lain, ada beberapa dampak-dampak yang kita lihat nih. Akuisisi keterampilan digital. Nah, melalui behaviorisme dan pembelajaran digital yang kritis dan terintegrasi ini, kita dapat menggunakan beberapa hal, entah semacam menggunakan peralatan lah, mengetahui etika dan menggunakan teknologi, dan umpan balik instan. Jadi istilahnya kita bisa menilai nilai-nilai dari skor yang diperoleh dari quiz online atau sejenisnya lah, umpan balik dari apa yang telah kita tulis dalam form. Terus selanjutnya pembelajaran terstruktur dan terarah, di mana guru akan membimbing siswa untuk melakukan apapun, bahkan ketika menggunakan AI pun pasti akan ada bimbingan khusus supaya mereka bisa dalam menguasai keterampilan digital. Tetapi di sisi lain itu ada juga kelemahannya. Yang pertama itu kurang berpikir kritis. Ya, siswa itu bisa menganalisis apa yang ada, tapi kurang memahaminya secara mendalam, alias mereka itu literasi digitalnya itu dangkal dan cuma sebatas apa yang ada di permukaan aja, kurang mendalam. Lalu yang selanjutnya, kreativitas dan eksplorasi terhambat. Nah, dalam kasus ini pembelajaran behaviorisme yang terkait dengan teknologi ini juga bisa menghambat kreativitas. Jadi kita itu nggak bisa terlalu bebas berekspresi dan berkreasi karena semuanya sudah ditentukan. Pertama kalau menggunakan AI, dan terakhir itu adalah deep learningnya kurang. Jadi dengan kata lain, behaviorisme kan teorinya lebih ke arah apa yang dilakukan dan bukan mengapa itu terjadi. Jadi itu teorinya itu menurutku juga sangat kurang kalau dalam terkait dengan itu, terutama bagi yang tidak memahami secara mendalam dan betul-betul paham tentang konsepnya seperti itu. Jadi kesimpulan dari yang terkait pembelajaran behaviorisme dan kaitannya dengan literasi digital yang kritis dan terintegrasi ini, kita bisa menangkap bahwa pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita. Jadi manfaatnya tuh terlihat dari yang kayak semacam kuis, terus kemudian bimbingan dan etika-etika penggunaan. Namun ada dampak negatifnya juga, seperti kurang berpikir kritis, pemahamannya tidak terlalu dalam, bahkan sampai kayak semacam kita kreativitas terhambat. Makanya itu perlu banyak pembenahan-pembenahan supaya kita dapat memaksimalkan penggunaan behaviorisme pada integrasi digital dan berpikir kritis di era digital saat ini. Pesan yang sekiranya bisa disampaikan lewat video ini adalah kita itu bisa menggunakan AI sebagai sumber belajar, namun di sisi lain kita juga harus kritis dalam mengolah informasi yang disediakan, dan juga kita harus tahu bagaimana memanfaatkan teknologi serta mengintegrasikannya dalam pembelajaran di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, di kampus maupun di rumah. Harapan dari video ini adalah semoga melalui video ini kita diajak untuk lebih kritis dalam menyikapi apa yang ada dalam teknologi, serta kita memanfaatkan pembelajaran dalam AI ini secara kritis, dan itu harus terintegrasi dalam dunia sehari-hari. Tujuannya apa? Untuk memastikan agar apa yang kita peroleh itu dapat bermanfaat bagi kita dan itu bisa menjadi bekal untuk kehidupan di masa datang. Sekaligus yang paling penting itu adalah jangan sampai kita